Yuk kita lanjut ke materi dan workshop astronomi. Nanti akan dipandu oleh Kak Cinta. Untuk workshop astronomi yang kita akan buat alat peraga rasi Orion. Nah, untuk materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Monggo Bapak dan Kak Cinta. Halo semua. Suara kakak terdengar nggak? Halo. Terdengar. Terdengar. Suaranya. Udah pada siap-siap belum nih untuk workshopnya? Udah. Udah. Mana coba alat-alatnya? Alat bahannya mana? Siap. Alat bahannya mana? Ditunjukkan dulu. Bahan-bahannya ini nih bola-bola bola-bola dari itu kan bola-bola dari plastisin kan? Iya, betul. Mana coba tunjukin. Ayo dihidupin ininya. Videonya dihidupin. Kameranya dihidupin, ayo. Warna ini. Template-nya mana? Ayo, yang pertama. Ini aku ini nih. Aku iniannya nih. Tuh. Wow, udah bagus tuh. Sama Styrofoamnya? stick-sticknya ya. Oh, ada yang udah jadi. Ada yang udah jadi. Styrofoamnya Juga. mana? Udah jadi. Sticknya ya. Stick. Terus lemnya udah? Lemnya ininya udah ditempel. Ininya Oh, udah oke. ditempel. Bagus. Aku ditancap. Midinya? Udah. Udah? Ayah sudah jadi. 9 cm, 4 cm, 9 cm, 9 cm, Ya, 10 cm, ya. 10 cm. Betul. Udah dipotong belum? Udah pada dipotong belum nih? Udah, semuanya udah dipotong. Yang lain Kalau nggak gimana? dipotong lagi. Udah jadi. Aku juga udah nusuk-nusukin ini biar gampang masukinnya yang bintang-bintang ini. Oh ya. Kalau nggak ada plastik nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada plastik nggak apa-apa. Nanti setelah ini bisa dicoba ya. Nah, karena udah ada yang nempel, yang belum nempel nih, si kembar nih, gimana nih? Sudah belum? Emang ada yang belum? Belum. Emang ada yang template sama styrofoamnya belum diituin? Ada nih. Nah. Ya udah, siapa yang udah nempel di styrofoamnya? Aku. Selain Hiro. Aku. Selain Isa siapa? Faiz. Faiz. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nggak tahu. Aku sih udah bolong-bolong bintang ya, tapi belum nempel-nempelin. Aku bolong-bolongin sama nempelin soalnya tadi suaranya itu tadi nggak ada tadi awal. Oh ya, nggak apa-apa. Nih sekarang Kak Cinta mulai ya dari nempelin template-nya di styrofoam. Yang belum bisa ikut nanti bisa disiapin bahan-bahannya sekalian untuk setelah ini mungkin bisa dicoba. Aku pakainya lempok. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting lem ya. Nah, mudah-mudahan
Udah keluar gambar istrinya habis ini. Udah? Udah pada dilem? Udah. Udah. Udah tapi suaranya nggak ada. Nih, sekarang ambil lidinya coba. Kita Ya, mulai dari lidinya. bintang apa nih? Bintang yang paling panjang, yang paling panjang dulu. Betelgeuse. Bellatrix. Betel. Yang paling panjang. Bentar. Bellatrix. Bellatrix. Dulu. Meisa. Bellatrix dulu dah, yang paling panjang ya. Lidinya yang paling panjang. Oke, yang paling pendek. Dan yang paling pendek. Panjang ini. Yang paling Yang paling pendek. panjang aja dulu. Yang paling pendek. Pendek. Betelgeuse. Pendek. Betelgeuse yang paling panjang. Pendek. Ya, yang paling pendek ini. Yang paling panjang Bellatrix. Ayo, siapa yang salah naruhnya? Pendek. Pendek. Yang pendek dulu. Bellatrix Yang dulu panjang ya. dulu. Yang pendek. Bellatrix dulu ya. Panjang. Yang pendek. Yang pendek. Yang pendek. Tadi yang panjang dulu. Pendek. Tadi yang paling panjang dulu. Yang paling panjang dulu itu Yang paling panjang bintang dulu. Bellatrix. Dari yang paling panjang dulu. Nanti kita nusuknya terakhiran ya. Kita ditusuk ke bola-bolanya dulu. Terus ke bintang apa nih? Bintang yang paling panjang dulu dong yang giginya. Apa? Bintang paling kecil. Apa? Oh, Bellatrix. Bellatrix kan udah. Bellatrix Oh, ya, kan udah. Sekarang yang kedua apa? Mintaka. Betelgeuse deh. Mending urut aja ya. Yang paling pendek. Ini mana sih yang ngomong? Anilam. Yang paling pendek. Yang paling pendek Anilam nih. dong. Anilam 4 cm. Anilam 4 cm. Oh, yang ini nggak diangkat yang apa? Alnilam. Siapa? Ayo ditaruh di ininya, polanya. Tapi kok nggak diangkat? Udah apa lagi? Habis alnilam. Itu yang side yang 10 Side. cm. Ngomong-ngomong, itu yang mana coba? Tuh, ibuku kan. Said. Mana nih? Ini apa? Yang 10 cm ya. Said di sini. Said di sini. Selanjutnya, Lanjut. Anitak. Alnitak. Anitak berapa cm nih? 9. Ayo, 9 cm. 9 ya aku lihatnya. Ya. 9 ini Terus. Anitak. Ini. Siapa yang udah sampai Alnitak? Aku udah. Siapa lagi? Habis Anitak. Betelgeuse. Betelgeuse. Bentar dulu. Betelgeuse. Ini aku kurang satu ini. Mana nih? Ayo, kemana itu? Diambil siapa? Ini ketemu. Betelgeuse. Pasangin ini. Betelgeuse. Betelgeuse di sini. Tinggal 3 bintang lagi. Lanjut, apa lagi? Mungkin Rigel. Rigel. 9 cm. Mana yang 9 cm? Ini kayak 9 cm. Kamu ini bau banget. Rigel. Rigel 9 cm. Lanjutnya, lanjut. Lanjut, apa lagi? Mintaka. Mintaka. Ini siapa yang belum ini sampai Mintaka? Aku udah sampai Mintaka. Meisa Belum. selanjutnya.
Aturan itu, aturan urut aja dari Bellatrix, Betelgeuse, bintangnya. Ayo, apa lagi nih yang belum? Aku udah. Dan tinggal pasangin bola-bolanya. Yang terakhir ada Meisa ya. Muncul nih. Udah semua? Udah kepasang belum? Belum, aku bola-bolanya belum dipasang, tapi lidinya udah dipasang. Loh, lidinya dulu. Lidinya dulu baru bolanya. Oke lah, oke. Udah, siapa yang udah selesai? Aku baru sampai Anila gituinnya. Nempel-nempelin bolanya. Tapi kita nggak bawa ininya. Rijal Saib. Nah, udah semuanya. Udah. Udah semua dari tadi. Selanjutnya. Udah, habis itu kita bolongin nih biar bisa masuk lidinya. Aku udah bolongin dari tadi. Wah, Angkor. udah duluan ya. Aku dari Ya, tancap. aku bolongin dulu soalnya tadi lama itu. Ada suara apa tahu. Oke, iya. Angkor. Dan nih kita bolongin dulu nih biar mudah masuk lidinya. Udah selesai belum? Aku udah dari tadi. Udah ditusukin? Itu nggak nyanyi kayak gitu. Ini tinggal ditusukin nih. Udah, bolanya jatuh. Bentar, ambil dulu. Ini harusnya bikin ini kita, tapi kita nggak nyiapin alatnya. Nanti deh. Itu siapa yang kayak gitu? Ini gurunya ini yang ngajarin. Namanya? Siapa yang belum? Ayo. Aku udah. Kita belum ada barangnya, belum nyiapin alatnya. Oke, Bu. Ada nggak yang udah selesai tapi belum nyiapin barangnya? Terlambat karena masuknya. Nggak apa-apa, Bu. Nih, siapa yang udah jadi gini? Aku udah selesai. Bagus kan? Siapa yang udah itu Apa bintang lo lagi? kakak itu loh, bintang tuh kayak gitu Kak. Bilangin. Oh, itu warna merah ya? Ya, aku pakainya warna merah. Bagus. Siapa lagi? Soalnya pakai ada yang pakai warna hijau. Nih. Itu emang siapa? Ini gambar apa toh, Bu? Ini rasi bintang Orion. Oh, rasi bintang. Rasi bintang. Kayak gini bisa dijelasin enggak? Oh, kebanyakan pakainya warna Lagi hijau. ada materinya, Bu. Oh, bentar lagi ada materinya. Aku pakai kuning. Mana? Coba Caranya mulai. Iya ya, bisa deh. Warna kuning. Mana lagi? Aku pakai warna merah. Soalnya nggak ada warna lain. Apa? Ada sih yang lain. Ada yang pakai warna merah enggak? Aku mau. Kita pakai warna merah. Udah semua. Udah. Coba tunjukin gini. Oke. Bagus tuh. Aku agak jauh ini. Nanti kita praktekin ya. Iya. Ini Yang Belet. Oke. Udah. Habis ini kita masuk materinya ya. Jangan lupa nih diliatin bintangnya. Terus kenapa nih dia panjang? Ada yang lidinya panjang, ada yang lidinya pendek. Kenapa ini gak bikin rasi bintang Pisces aja? Oh iya nanti ya, Nanti ya, ada lagi. Kita buat lagi nanti ya, jangan lupa ikutan. Iya, Iya. aku nggak lupa. Tapi kalau misalnya lama-lama ituannya, Keduluan ya. Habis ini kita lanjut materi ya sama Pak Yudi. Dijelasin. Ya, dijelasin. udah boleh nih? Dari sini. Belum, Lip. Belum, Kak. Kita belum selesai ya. Sini aja, Lip. Oke ya, ini ya. Kita ketemu lagi. Jadi, gimana? Tidak ini melihatnya. Nah, oke, kelihatan kan? Jadi, ya rasi bintangnya ini.
bentar Oh, nggak ada saya gambarnya tiba-tiba. lebih Ini tidak. Oh, ini ada. Dengeran nggak? Halo. Gambarnya nggak ada ini. Halo, Cece. Oh, ini ada. Ada? Ini Maistra, Beladrek, Betelgum, Di spotlight juga. Kakak, Anilam, Anita, Dijal, sama Said. Yang lain ada. Oke. Oke. Dibangun sana. Ya, untuknya. Sana. Oke, untuk semuanya ya. Jadi kan tadi sudah membuat pola rasi bintang. Apa sih rasi bintang itu? Rasi bintang itu yaitu kumpulan dari bintang-bintang yang terlihat di langit. Ya, mereka berdekatan, tampaknya berdekatan. Jadi ada rasi bintang macam-macam bentuknya. Jadi itu imajinasinya manusia yang ada di bumi. Imajinasinya itu, oh melihat misalkan ada sekumpulan bintang ini, kok terlihat mirip kotak. Nah, kotak itu apa? Nah, jadi bentuknya macam-macam. Nah, orang dari Eropa, orang Yunani melihat kumpulan ini menyerupai bentuk pemburu. Pemburu itu orang yang berburu ya, berburu hewan di hutan dan lain sebagainya itu. Orang sana, orang Yunani mengenalnya pemburu itu sebagai Orion, atau tulisannya Orion, oke? Orion, Orion. Nah, untuk di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, itu bukan mengenalnya sebagai pemburu. Jadi melihat bentukan Orion ini, melihatnya sebagai bentuk waluku. Orang Jawa melihat, oh itu kok kotak-kotak gitu, apa itu kumpulan-kumpulan itu menyerupai waluku. Nah, waluku itu apa? Nanti bisa tanya ke ibu guru atau ibu bapaknya, di orang tuanya. Tapi kalau di Jawa, orang waluku atau luku itu alat untuk membajak sawah. Jadi sebelum ditanami padi, sawah itu harus diolah dahulu tanahnya supaya bisa gembur, bisa subur. Nah, dibalik-balik tanahnya. Nah, untuk membalik-balik tanahnya ada alatnya. Alatnya dikenal sebagai luku atau waluku. Coba dibaca di atas itu kan, rasi bintang waluku. Nah, luku. Nah, itu dikenal oleh orang Indonesia. Dan nanti tadi kan ada yang rasi bintang lainnya, ada Pisces, ada Scorpio, dan lain sebagainya. Nah, rasi bintang waluku ini untuk bulan-bulan ini susah untuk dilihat. Susah untuk dilihat karena memang sudah hampir terbenam kalau sudah malam. Nah, kalau yang sekarang terlihat jelas itu menjelang apa itu sekitar malam jam 9 atau jam 10 itu terlihat semacam kalajengking ya, semacam kalajengking itu Scorpio. Dan itu bisa terlihat. Jadi ada cerita-ceritanya juga, apa itu mitologinya, kisah-kisahnya kenapa Orion, ceritanya Orion atau hubungannya dengan misalkan hubungannya dengan Bumi, dengan Scorpius atau dengan Taurus dan lain sebagainya. Nah, orang karena ini tadi bagian dari kehidupan masyarakat, tadi orang Yunani ada Orion, orang Jawa menyebutnya Waluku, maka ada beberapa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misal orang Jawa kalau zaman dahulu melihat waluku, oh kalau udah melihat waluku di waktu malam, berarti ini pertanda kita harus mulai bercocok tanam. Oke, karena saat itu kan belum ada apa itu misalkan teman-teman yang ataupun pegawai BMKG membuat pengumuman, ini sudah waktunya musim hujan, ayo mulai bercocok tanam. Ini sudah mulai musim apa kemarau, ini nggak terlalu cocok untuk bercocok tanam. Nah itu belum ada. Nah akhirnya orang melihat langit, tuh ternyata udah ada tanda-tandanya. Nih ada juga fungsi rasi bintang untuk menentukan arah. Jadi kalau berkemah atau berlayar nggak tahu arah utara selatannya mana. Nah ada rasi bintang tertentu yang bisa memberikan petunjuk arah. Misalkan rasi Crux atau rasi salib selatan itu menunjukkan arah selatan. Jadi nanti malam bisa melihat, nanti malam coba lihat ke arah selatan, nanti malam coba lihat ke arah selatan itu ada semacam
bintang, ada 4 bintang yang terlihat di situ semacam membentuk tanda tambah gitu atau tanda salib. Nah, salah satu kegunaannya yaitu untuk melihat di situ arah selatan. Nah, mungkin nanti kejora-kejora lainnya kita akan membuat rasi-rasi bintang lainnya. Nah, ini kita akan membuat modelnya atau contohnya rasi bintang. Tidak hanya yang 2 dimensi. Kalau kita melihat kan cuma titik-titik aja di langit. Mereka tampak dekat, tapi sejatinya sebenarnya ini mereka ada apa tadi? Ada Alnitak, Alnilam, Mintaka, Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saif, Meisa. Mereka kan kelihatannya terlihat berdekatan ya. Tapi sebenarnya mereka lokasinya nggak deket-deketan. Mereka tuh sebenarnya jauh banget. Antar mereka itu jauh-jauh. Tapi seolah-olah terlihat dari bumi mereka berdekatan. Nah, fungsinya lidi-lidi yang tadi dipotong beda-beda panjangnya itu menunjukkan bahwa kita bisa modelkan yang lidinya panjang. Oke, yang lidinya panjang apa? Yang paling panjang. Paling panjang itu Bellatrix ya, Bellatrix. Itu menandakan bintang tersebut jaraknya dekat, paling dekat dengan bumi. Oke, yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Sedangkan yang paling pendek, coba lihat masing-masing di peraganya itu di workshopnya bang, yaitu mana nih paling pendek? Alnilam, coba lihat Alnilam, bener nggak? Yang paling pendek, coba ya. Nah, yang paling pendek itu lokasinya berada di tempat yang paling jauh dari bumi. Terlihat kan? Ada yang paling panjang itu berarti Bellatrix, itu yang paling dekat dengan bumi. Sedangkan yang Alnilam paling jauh dari bumi. Jadi coba diberdirikan, dilihat, kemudian dilihat gitu kan? Terlihat. Jadi yang paling pendek itu Alnilam, terlihat paling jauh dari muka kita kan, dari wajah kita. Coba diberdirikan, dilihat, yang paling panjang itu kan cenderung untuk lebih dekat ke muka kita gitu kan. Oh. Nah, begini loh. Ini kan. Nah, mana yang paling panjang? Yang paling panjang Bellatrix yang dekat dengan muka kita, dengan wajah kita. Tadi itu dekat dengan bumi. Kalau yang paling pendek yaitu Alnilam, itu kan jaraknya paling jauh dengan wajah kita. Berarti itu kan paling jauh dari bumi. Tapi seolah-olah kalau kita melihat dari bumi, mereka semua kelihatan dempet-dempetan. Tapi sebenarnya mereka punya jarak yang berbeda-beda. Lalu apa fungsi plastisinnya? Plastisinnya itu untuk memberikan kita informasi. Oh, beda-beda tingkat terangnya. Jadi bintang kalau dilihat nanti malam kan ada bintang yang terang banget, ada yang nggak terlalu terang, redup. Nah, kalau yang terang banget, yang terang sekali itu dilambangkan dengan besarnya plastisin yang paling besar. Nah, kalau yang redup dengan yang paling kecil lingkaran plastisinnya. Oke, jadi terlihat kan kalau yang lidi tadi untuk menunjukkan jauh dan dekatnya, kalau yang plastisin besarnya menunjukkan seberapa besarnya atau seberapa terangnya. Jadi matahari tadi adalah salah satu bintang di alam semesta, sedangkan kita tadi sudah melihat banyak sekali bintang selain matahari tadi kan. Jadi kalau tadi dilihat matahari itu sudah besar sekali seperti itu, tapi di sini ada besar-besar lagi, yaitu Betelgeuse itu lebih besar daripada matahari, itu bisa belasan kali lipat mungkin dari matahari. Jadi besar sekali. Nah, itu jaraknya jauh-jauh. Misalkan yang coba tadi yang paling jauh itu Bellatrix, jaraknya 252 tahun cahaya. Wah, tadi masih ingat kan? Matahari membutuhkan waktu
berapa? Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit. Nah, itu mungkin bisa dicatat ya. 8 menit, sekitar 8 menit sampai ke mata kita. Jadi nanti setelah ini selesai, coba keluar ruangan, coba keluar rumah, lihat matahari ya. Wah, matahari tadi itu sebenarnya yang kita lihat 8 menit yang lalu. Tapi kalau kita melihat Bellatrix, kalau malam kita melihat Bellatrix, itu sebenarnya cahayanya sudah menempuh 252 tahun. Wow, bisa bayangkan. Sekarang tahun berapa? 2021. Oke, tahun 2021. Berarti cahaya dari Bellatrix itu sudah keluar dari bintangnya itu sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 1800-an atau 1700. Wah, itu lama sekali ya. Itu masih zaman kerajaan itu mungkin ya. Wah, itu baru sampai ke mata kita. Itu baru sampai ke mata kita. Itu yang tadi paling dekat loh, Bellatrix. Yang paling jauh itu mana? Alnilam. Itu 1976 tahun cahaya jaraknya. Jadi kalau kita melihat Alnilam itu sudah 1976 tahun yang lalu. Wah, berarti cahaya dari Alnilam itu keluarnya dari bintang Alnilam itu ya tahun berapa? Hampir tahun ke-1. Berapa? Tahun ke-100 ya. Tahun ke-100 Masehi. Wah, lama sekali gitu. Nah, ini fungsinya kita kenapa sih sebenarnya melihat bintang-bintang yang jauh? Karena semakin bintangnya jauh, maka semakin lama cahaya tersebut. Atau semakin tua cahaya tersebut. Jadi ada jutaan tahun cahaya. Akhirnya, orang berusaha untuk mendapatkan bintang yang paling jauh, supaya mendapatkan cahaya yang paling tua, supaya bisa tahu zaman dahulu alam semesta itu terbentuknya seperti apa. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau adik-adik kan mungkin tanya, dulu lahirnya, misalkan siapa di sini, Isa Hiro ya, dulu lahirnya seperti apa? Ada foto saat bayi kan. Nah, kalau ditanya alam semesta itu lahirnya seperti apa? Wah, nggak ada foto bayi alam semesta. Nah, cara untuk melihatnya, kita bisa sebenarnya melihat bagaimana awal mulanya alam semesta itu baru lahir. Yaitu kalau kita melihat bintang yang sangat jauh, bintang yang paling jauh. Jadi itu gunanya. Jadi ini hanya salah satu modelnya. Nanti kalau belum selesai diperbaiki lagi. Tapi kalau belum jelas lagi nanti silakan tanya-tanya lagi. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Kalaupun itu belum selesai juga, nanti silakan tanya-tanya ke kakak-kakak yang ada di sini. Kemudian mungkin ada grup WA-nya ya, ataupun nanti yang lainnya jalur komunikasi lainnya. Jadi ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, juga untuk ilmu pengetahuan, namanya tetap belajar di sains. Jadi tidak hanya sains teknologi aja, tapi juga banyak hal yang berkaitan dengan astronomi. Dan ini teman kakak-kakak yang ada di sini dari mahasiswa pendidikan fisika. Jadi jangan takut belajar fisika ya, dari belajar fisika. Menyenangkan ya belajar fisika, bisa melihat tadi matahari pakai teleskop, pakai komputer. Sekarang dengan menggunakan alat yang sederhana ini, murah ini, nggak terlalu mahal kan, tapi bisa belajar alam semesta. Kita lihat alam semesta itu ternyata sangat luas sekali. Baik, saya kembalikan ke Kak Cinta, nanti mungkin bisa diteruskan ke pembahasan selanjutnya. Ingat selanjutnya tentu. Ya. Ngomong udah boleh belum? Belum. Ini sesi terakhir nih ya. Udah kan? Dari Kak Cinta udah. Kakak kembalikan ke Kak Via. Terima kasih Kak Cinta dan Pak Yudi.